Kita sambil tunggu, ada satu orang lagi rasanya yang belum masuk. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak semua. Mana suaranya? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gitu dong. Selamat pagi, Bu. Ya, pintar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita bertemu lagi. Kemarin kita sudah bertemu waktu Ibu membagi bahan ajar. Hari ini kita bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajarannya. Nah, sebelum itu Ibu mau share screen dulu ya. Hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-6, tema 6, pembelajaran yang pertama. Nanti di sini kita membahas lagi tentang panas dan perpindahannya ya. Anak-anak ya, dulu sudah siap belajar belum? Siap. Kalau mau ngomong nyalakan ininya, apa mikrofonnya. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap belajar. Sudah disiapkan semua alat pembelajarannya? Buku, alat Sudah. 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 Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin doanya? Doanya cukup. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kayak gitu aja. Siapa yang mau? Coba mimpin doanya. Ya sudah deh, Ibu aja deh yang mimpin deh. Anak-anak, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu mau cek kehadirannya dulu. Tadi yang belum masuk siapa ya? Nanti boleh menyalakan mikrofonnya terus bilang hadir Bu gitu ya kalau Ibu panggil. M Fadil ada? Belum join. Oke. Ahmad Raffi Nur. Hadir. Pinter. Intan Nurani. Hadir, Bu. Pinter. Muhammad Kumil. Hadir, Bu. Yoga Hadi Ananda. Hadir, Bu. Ya, pinter. Terima kasih. Kita mau dengarkan lagu Garuda Pancasila. Hafal semua nggak lagu Garuda Pancasila? Apa? Kita mau dengerin videonya, nanti bisa sambil dinyanyikan ya bersama-sama supaya kita selalu mengingat lagu-lagu nasional yang ada di negara kita. Garuda Pancasila. Sambil nyanyi boleh ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Garuda Pancasila lagu karya siapa ya? Karyanya siapa lagu Garuda Pancasila? Siapa ya? Dartono. Sudah? No? Oh, iya. Nah, kita pembelajaran sebelumnya telah membahas apa ya anak-anak? Masih ingat nggak? Kita pembelajaran sebelumnya bahas apa? Tentang ganti sholat. Oke. Hari ini aku mau tanya dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Di sini siapa yang pernah membantu ibunya memasak? Siapa yang Bu. Oh, Belum, Bu. Masak apa biasanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, Nasi. apa? Oh, masak nasi. Hebat sekali. Nah,
Pernah nggak waktu di dapur nih, misalnya ada yang pernah bantu ibu goreng ikan, pernah nggak sih menyentuh atau nggak sengaja nyentuh penggorengan yang panas? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Rasanya sakit? Kagak sih. Panas. Ya. Kan penggorengan itu tadi panas ya. Bagaimana cara kita mengangkat penggorengan dari kompor tadi itu supaya nggak kena bendanya yang panas itu gimana caranya? Pakai lap. Pakai lap. Pakai apa lagi selain pakai lap? Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Di sini kita akan belajar tentang teks eksplanasi dan juga perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya apa aja ya? Coba silakan dibaca. Yang pertama, mencari arti kata pada mesin pencari. Dan yang kedua, sekarang kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajarnya. Nah, di bahan ajar itu ada dialog Ibu dan Lani. Coba dibuka dialognya. Coba bahan ajarnya halaman berapa itu ya? Halaman 7. Ya, halaman 7. Di situ ada dialog antara Lani dan Ibu. Ibu boleh minta tolong siapa yang mau jadi Lani dan siapa yang mau jadi Ibu untuk membacakannya. Suatu sore, Ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Lani. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru Ibu. Kemarin Ibu menonton acara masak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga Ibu bisa belajar memasak dari... Iya, terima kasih Hamil, terima kasih Intan. Nah, tadi bacaannya tentang apa ya? Dialog Dialog si Lani dan si Ibu. Apa yang mereka bahas? Apa yang mereka bicarakan? tentang masakan. Oh, tentang masakan Ibu. Terus selain tentang masakan ibunya itu membahas apa lagi ya tadi? Bahan konduktor dan isolator. Sendok, kayu, dan logam. Ya, sendok kayu dan logam yang digunakan Ibu dan Lani saat memasak. Nah, coba sebutkan alat apa saja yang bisa Ibu gunakan saat memasak di dapur. Alat apa aja ya yang Ibu kalian gunakan? Spatula. Spatula. Apa lagi? Sendok. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Ingat konduksi tadi seperti yang dijelaskan? Nah, cara perpindahan panas itu ada dengan cara konveksi, konduksi, dan radiasi. Hari ini kita akan membaca terlebih dahulu bahan konduktor dan isolator. Ada di bahan ajar halaman 8. Coba. Nah, coba diperhatikan. 8 itu ada bahan konduktor dan isolator. Nah, bacaan ini Ibu ambil dari buku elektronik. Apa sih buku elektronik itu? Apa buku elektronik? Buku elektronik itu adalah buku atau bacaan yang diambil dari internet. Atau buku itu dimuat dalam bentuk digital, diupload di internet dan Ibu ambil. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak baca terlebih dahulu bahan konduktor dan isolator. Bacanya dalam hati saja ya. Masing-masing silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Kalau sudah, sekarang perhatikan teks yang bercetak miring di bacaan tadi bahan konduktor dan isolator. Nah, di situ ada yang bercetak miring dan Ibu tebalkan.
Kemarin Ibu sudah meminta anak-anak untuk mencari artinya, ya kan? Sudah dicari apa belum? Sudah dicari? Bahan konduktor yang ada di LKPD, nak. Nah, LKPD-nya yang kemarin yang ini. Kemarin Ibu sudah minta tolong untuk dicari dulu artinya. Sudah ada yang dapat artinya? Sudah. Sudah, pintar. Kita kemarin mencarinya di mesin pencarian yang ada di HP. Mesin pencarian itu ada seperti Google atau yang lainnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah. Oh iya, Ibu minta tolong dulu. Siapa yang berani bacakan arti kata yang pertama? Arti bahan. Bahan itu artinya apa sih? Barang yang dibuat menjadi satu benda. Oh iya, bahan itu apa tadi? Bahan adalah yang dibuat menjadi satu benda. Ada lagi jawaban lain? Ada jawaban lain? Enggak ada, Bu. Ada, sama semua ya. Yang kedua, menghantarkan. Siapa yang dapat artinya menghantarkan? Menyalurkan. Menyalurkan. Kalau konduktor, artinya apa? Nah, coba perhatikan. Di setiap paragraf itu pasti ada satu ide pokok, baik di mana namanya, di awal bacaan, di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Tadi kita sudah membaca tentang bahan konduktor. Sekarang buka LKPD-nya. Di situ ada diagram. Nah, diagram ya, seperti yang digambar. Kita mau cari yang pertama itu adalah cari terlebih dahulu pokok pikiran atau ide pokoknya. Kemudian tuliskan di kolom yang kecil-kecil ini. Ini ada 4 karena ada 4 paragraf. Jadi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang kolom kecil-kecil di atas itu adalah pokok pikirannya. Karena ada ini paragraf, ya, yang di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sip, pinter. Sekarang cari dulu pokok pikiran atau ide pokoknya. Pokok pikiran atau tujuan utamanya dari bacaan itu. Terus tuliskan di kolom-kolom yang kecil-kecil itu. Dari bacaan yang tadi ya. Terus kolom yang besar itu untuk apa, Bu? Kolom yang besar-besar. Kolom yang besar-besar itu jelaskan menggunakan bahasamu tentang pokok pikiran ya, yang sudah kamu tuliskan. Coba dulu ya. Pokok pikiran paragraf pertama. Kita coba lihat dulu bacaannya tadi yang tentang bahan konduktor dan isolator. Apa kira-kira pokok pikirannya di paragraf mana? Ingat, kan ada di awal. Paragraf yang pertama. Ya, paragraf yang pertama. Coba dibaca dulu. Terus silahkan dituliskan. Pikiran ada di pokok pikiran itu, intinya dari bacaan itu apa? Tentang apa? Paragraf pertama. Ada yang sudah dapat? Ada. Ya, coba si Raffi ya, dapat Raffi? Ya. Ya, apa Raffi? Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Tuh, si Raffi bilangnya itu. Yang lain ada? Pikirannya.
Banyak benda yang dapat menghantarkan panas. Banyak benda yang dapat menghantarkan panas. Yang lain? Dia ada di awal, di tengah, atau di akhir. Dia adalah tentang bahan konduktor dan isolator. Ada di bacaan. Nah, Ibu mau tahu, paragraf 1 kira-kira tadi pokok pikirannya tentang apa ya? Coba kita susun kalimat kata-katanya menjadi kalimat yang benar, yang sesuai di bahan bacaan. Tadi Ibu sudah kasih tahu paragraf 1 itu apa tadi? Di sekitarmu terdapat banyak benda berbagai macam bahan. Coba digaris bawahi kalimat yang ada di teks bacaannya. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Digaris bawahi. Ini adalah pokok pikirannya dari paragraf 1. Sudah? Sekarang kita ke paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ada clue-nya ini, bahan yang sering logam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat bahan konduktor digunakan dari dalam. Nah, kira-kira pokok pikirannya yang mana ya di paragraf kedua ini? Bahan konduktor. Yang dalam hari-hari. Karena tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Apakah benar? Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut, itu masih ada logam. Mana sih? Salah Ibu. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Jauhan. Coba kita cek ya, jawaban yang benar apa? Nah, Ibu mau memperlihatkan kepada anak-anak Ibu tentang sebuah video sebelum kita masuk ke dalam percobaan. Bentar ya. Nah, sekarang bahan konduktor tadi apa ya di dalam bacaan itu? Konduktor bahan ya dapat menghantarkan panas dengan baik. Menghantarkan panas. Kalau yang isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Oke. Semikonduktor Dapat menghantarkan lembar kerja peserta didik yang kedua. Nah, yang pertama tadi kan sudah kita siapkan benda-bendanya ya. Ada apa aja? Ada sendok, ada garpu, gunting, sekarang nyalakan semua. Listriknya sudah dinyalakan? Nah, nyalakan dulu listriknya ya. Sudah nyala? Sekarang kita mulai dari dahulu. Sekarang anak-anak coba pegang dulu benda-benda yang ada tadi. Apa yang kalian rasakan dari benda-benda yang sudah disiapkan? Apakah rasanya panas, ataukah dingin, ataukah biasa aja? Silahkan ditulis di kertasnya. Ya.
Pusaka. Coba. Gimana? Oh, sini. Ya, peserta didik lembar yang satunya tadi. Tuliskan di bawah ini, di kolom yang ini. Nah, kolom yang ini. Tuliskan, apa rasanya? Tuliskan di situ. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke lembar berikutnya. Lembar berikutnya ini ada tulisan pulpen, mengukur suhu benda setelah dipanaskan. Yang pertama adalah pulpen. Nah, kita itu dulu ya. Pulpen. Ini hati-hati ya, anak-anak ya. Usahakan jangan terlalu itu. Kita mau tahu apakah pulpen ini bisa menghantarkan panas atau tidak ya. Hati-hati. Jangan langsung dipegang di tempat yang ada panasnya ya. Nah, kita hitung sampai 5 aja dulu ya. 5. Satu, 2, 3, 4, 5. Angkat. Jadi gosong. Ya. Tapi panas nggak bagian bawahnya? Panas nggak? Enggak panas. Berarti Panas. suhunya tetap atau sama aja? Yang dipegang jangan yang di sini ya, jangan tempat bakarnya. Di bagian bawah sini terasa panas atau tidak? Tidak panas. Berarti silahkan diconteng. Tetap sama saja atau meningkat panasnya? Tetap sama saja. Ya, tetap sama saja. Silahkan diconteng di situ. Selanjutnya adalah gunting. Gunting ini di bagian bawahnya ada plastiknya, tapi di atas ini adalah apa namanya besi ya. Kita mau coba sekarang panaskan juga guntingnya. Hati-hati. Hati-hati, ditaruh aja di lilinnya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada terasa apa-apa? Kalau nggak ada, kita tambahin lagi. 5 lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Ada kerasa nggak di bagian sininya? Bawah. Bawahnya ada terasa? Enggak. Nggak. Kalau bagian sininya? Panas. Panas. Berarti bagian atasnya ini Dari apa? besi. Ya, kalau yang sini terbuat dari plastik. Lanjut. Selanjutnya apa itu? Ada sendok. Coba kita coba sendok. Hitung 1 sampai 10 ya. Sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hati-hati. Adakah terasa pada bagian sampingnya? Gosong. Gosong, ya. Terasa nggak hangat di bagian sininya? Iya, hangat. Hangat Terasa. ya. Kalau semakin lama dibakar, dia akan semakin panas. Artinya sendok dapat menghantarkan panas atau tidak? Dapat. Nah, Panas. berarti ditulisnya meningkat atau merambat ya. Lanjut sekarang garpu. Garpu. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hati-hati panas. Apakah di dekat sini terasa hangat? Hangat. Nah, ini kita garpu terbuat dari apa coba? Dari besi. Ya. Nah, artinya ini bisa menghantarkan panas atau tidak? Dapat. Dapat. Berarti dia termasuk benda apa ya? Konduktor atau isolator? Konduktor. Sekarang kayu. Kayunya kita pakai pensil karena pensil ini terbuat dari kayu kan? Nah, kita coba ya, hati-hati.
Kita coba panaskan. 1, 2, 3, 4, 5. Dia menyala. Terbakar. Terbakar, Bu. Iya, Bu. Jangan lama-lama. Sudah. Terbakar, Bu. Ya, sudah. Sudah. Sip. Jadi pensil ini Iya, pensil. isolator atau Isolator, Bu. isolator? Karena apa? Tidak Panas. panas. Ya, Oh, dan bosan. matikan lilinnya, matikan semuanya. Nah, matikan. Ulang tahun. Ya, sudah. Nah, kita sudah menulis. Sekarang kita bisa lihat yang bagian bawah ini. Pulpen itu termasuk konduktor atau isolator? Kalau termasuk konduktor, kenapa? Kalau termasuk isolator, mengapa? Silahkan dituliskan juga. Ya, tuliskan semuanya dulu ya. Ibu kasih waktu. Oke, paham ya? Termasuk yang mana dia? Gunting ini tadi bagian atasnya ini kan panas. Bagian bawahnya ini nggak terasa apa-apa karena dia plastik. Jadi dia termasuk benda yang apa? Menggunakan konduktor dan isolator. Jadi bisa ditulis mengapanya karena bagian atas gunting ini terbuat dari apa? Bagian bawah gunting ini terbuat dari apa? Silahkan dituliskan di mengapa itu. Nah, benda konduktor ini yang biasa kita ada di rumah ya. Apa aja tuh? Ada panci. Ada apa lagi? Ada wajan. Sendok. Ada sendok. Terbuat dari apa dia? Besi. Terbuat dari besi. Lanjut. Nah, ini ada isolator. Benda isolator ini terbuat dari apa biasanya? Kayu, kain. Oke, dari kayu, dari kain, dari plastik. Terus, nah ini contoh benda yang menggunakan konduktor dan isolator. Kenapa? Karena seperti gambar nih, setrika listrik di sini dia menggunakan konduktor. Nah, sekarang kita sampai di kesimpulan pembelajaran. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran? Tadi kita belajar apa aja? Raffi, kita belajar apa aja tadi, Raffi? Mencari apa tadi? Mencari pokok Pikiran. pikiran. Kemudian kita mencari apa lagi? Yoga. Melakukan apa tadi kita yoga? Nah, nanti setelah ini ada evaluasi pembelajaran. Linknya sudah Ibu letakkan di grup kelas ya. Nanti silahkan diklik di situ, langsung ada muncul soalnya. Soalnya ada 15, tapi pasti anak-anak semua bisa menjawabnya. Karena materinya yang sudah kita pelajari tadi. Terus ada juga refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu, nih anak-anak semua yang menilai Ibu Maria ngajarnya bagaimana ya. Nanti ada juga di situ linknya, tinggal diklik, tinggal dilihat. Sekarang akhir pembelajaran, Ibu mau minta tolong siapa satu orang yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau? Raffi kah? Hai Raffi. Fajar. Fajar. Ya, Mari teman. Ayo Mail. mari teman-teman kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Terima kasih Mail. Terima kasih anak-anak semua ya sudah bantu Ibu dalam pembelajaran hari ini.
Terima kasih ya. Sekali lagi Ibu ucapkan untuk bantuannya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua selalu sehat dan semangat belajarnya walaupun daring. Nanti bisa bertemu secepatnya di awal tahun ya kayaknya kita tatap muka kabar. Oke, Ibu terima kasih banyak ya. Kalau ada kesalahan, selamat siang semuanya. Nilai Ibu di mana? Ya, dadah, terima kasih.